Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farif Harezi dengan NIM 2310111047. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir atau UAS dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Adapun latar belakang dari presentasi ini yaitu di dalam lingkungan kerja yang berbasis teknologi informasi, manajemen akses terhadap data dan informasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas kolaborasi antar tim. Salah satu aspek yang sering dihadapi oleh organisasi adalah bagaimana cara mengelola akses terhadap direktori atau folder bersama dalam sistem operasi berbasis Linux, terutama ketika organisasi tersebut memiliki beberapa tim dengan kebutuhan akses yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu saat itu mengelola perizinan file dan direktori menggunakan izin dan menggunakan grup dan izin RWX, yaitu RWX itu read, W itu write, X itu execute. Yang kedua itu membatasi akses ke subdirektori hanya untuk anggota grup tertentu. Yang ketiga itu menerapkan stinky bit pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Yang keempat itu menyediakan panduan implementasi dan pengujian untuk memastikan keberhasilan proyek. Baik, adapun pembahasan dari membuat struktur direktori utama dan membuat direktori utama dan subdirektori. Adapun perintah yang digunakan yaitu mkdir dengan nim, terus masuk ke folder nim. Nah, setelah masuk ke folder nim itu kita buat beberapa grup subdirektori seperti tim A, tim B, tim C, dan share. Perintahnya itu mkdir tim A, mkdir tim B, mkdir tim C, dan mkdir share. Selanjutnya itu pembuatan grup pengguna. Adapun perintah yang digunakan yaitu sudo group add tim A, sudo group add tim B, sudo group add tim C, dan sudo group add share. Selanjutnya yaitu penambahan pengguna ke grup dan membuat password setiap user. Adapun perintah yang digunakan yaitu sudo group add surya, spasi min n, spasi min s, spasi slash bin, slash bus, spasi min g, tim A. Begitupun dengan user add fatwa. Selanjutnya itu user add ijel. Nah, di dalam penambahan user ini terdapat min m. Nah, min m itu artinya itu membuat home directory untuk pengguna baru. Jika tidak menggunakan min m, home directory tidak akan dibuat secara otomatis. Jadi, dan selanjutnya itu min s. Nah, min s itu menentukan shell login yang akan digunakan oleh pengguna. Dalam contoh ini seperti min bus, slash bus, slash bin, slash bus. Selanjutnya itu min g. Min g itu menambahkan pengguna ke grup tambahan yang disebut, misalnya tim A seperti surya, min g tim A itu untuk menambahkan pengguna ke grup tersebut. Jadi perintah sudo itu untuk menjalankan perintah hak administratif, user add itu membuat pengguna baru, min m itu membuat home directory untuk pengguna, min s spasi slash bus, slash bin, slash bus itu menentukan shell login untuk pengguna. Min g tim A itu untuk menambahkan pengguna ke grup, dan username itu untuk nama pengguna yang akan dibuat. Setelah menambahkan user, sini kita membuat password setiap user. Cara membuatnya itu sudo pass wd surya. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah itu masukkan ulang password dan akan setelah memasukkan ulang password itu akan
update successful atau berhasil. Begitupun dengan sudo passwd fatwa, masukkan passwordnya, terus masukkan ulang password. Setelah itu pembuatan password selesai. Sama juga seperti user ideal, yaitu membuat password sudo passwd ideal, masukkan passwordnya, terus masukkan ulang lagi passwordnya. Setelah itu passwordnya akan berhasil. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kepemilikan grup pada direktori. Dengan perintah itu sudo chown -2 tim A /home /achmat /name /tim A. Nah, di sini untuk masuk ke dalam folder direktori tim A itu menggunakan /home yang pertama, terus ke /achmat untuk masuk ke folder pengguna, terus masuk ke /name yaitu direktori name, terus masuk ke subdirektori dari name itu tim A. Begitupun dengan sudo chown tim B, sama seperti tim A, yaitu /home /achmat /name /tim B. Sama juga seperti sudo tim C, dengan perintah /home /achmat /name /tim C. Nah, untuk kepemilikan grup direktori share itu sama seperti yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan izin direktori. Pengaturan izin direktori itu menggunakan perintah chmod 770. 7 angka pertama dari 7 ini artinya itu kepemilikan user. Jadi dia dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Nah, angka kedua itu untuk kepemilikan grup, grup. Jadi di sini grup bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Nah, untuk yang angka terakhir itu yang 0 untuk orders. Nah, di sini orders tidak bisa membaca, menulis, maupun mengeksekusi. Untuk chmod share itu diterapkan sticky bit itu yang angka pertama itu, yang itu 1, yaitu menerapkan sticky bit di share. Nah, adapun kepemilikan grup dari share itu 7, yaitu bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Begitupun juga ke grup. Begitupun dengan orders, bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi dari direktori share ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian akses. Nah, di sini pengujian akses yaitu seperti masuk ke dalam user dan perintahnya itu su surya. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah masukkan password yang pertama tadi itu kita masuk ke folder tim A. Nah, untuk masuk ke folder itu dengan perintah cd spasi tim A. Nah, setelah masuk ke folder tim A ini, kita bisa membuat beberapa file seperti coba.txt. Nah, terus kita bisa buat filenya dengan perintah nano coba.txt. Di sini kita bisa membuat file atau membuat file tulisan seperti saya masukkan tes dicoba. Nah, untuk membaca itu kita buat perintah kite spasi coba.txt. Nah, di sini muncul tes dicoba. Nah, untuk keluar dari tim A ini perintahnya itu menggunakan cd spasi // Nah, itu untuk keluar dari direktori tim A. Nah, setelah itu kita masuk ke pengujian akses untuk masuk ke direktori tim B menggunakan perintah cd tim B. Nah, di sini kita tidak dapat masuk ke tim B itu karena tidak ada izin dari tidak ada akses untuk mengakses folder tim B.
Begitupun dengan tim C, kita tidak dapat mengaksesnya. Nah, untuk directory share itu kita bisa mengakses karena user Surya ini bisa mengakses tim A dan mengakses directory A dan directory share saja, tapi tidak bisa mengakses directory tim B dan directory C. Nah, selanjutnya kita masuk ke user fatwa dengan perintah su fatwa, terus masukkan passwordnya. Terus kita masuk ke directory tim B karena di user fatwa ini hanya bisa mengakses tim B dan share saja, bisa mengakses directory tim B dan directory share saja, tetapi tidak bisa mengakses tim A dan tim C seperti user Surya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke user Rijlal. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita masuk ke directory tim C dengan perintah cd spasi tim C. Kita berhasil masuk. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian masuk ke akses directory tim A dengan perintah keluar dulu dari directory tim C, yaitu cd slash. Nah, setelah itu kita masukkan perintah cd tim A. Di sini tidak bisa masuk ke directory tim C karena tidak memiliki izin. Begitupun dengan directory tim B tidak memiliki izin, tapi bisa masuk ke directory share karena sudah memiliki izin. Selanjutnya kita exit untuk keluar dari user. Nah, itu dia presentasi dari saya. Adapun kesimpulan dari project ini yaitu pembuatan sistem directory dengan akses terbatas untuk beberapa tim ini bertujuan untuk menyusun dan mengelola akses terhadap directory bersama pada sistem operasi Linux dengan menggunakan grup pengguna sebagai mekanisme pengaturan hak akses. Dengan menggunakan grup pengguna, setiap tim atau departemen dapat diberikan hak akses sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Sistem ini memastikan bahwa setiap anggota hanya dapat mengakses data yang relevan dengan pekerjaan mereka sambil melindungi data sensitif dan dari akses yang tidak sah. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.